Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawa. Kali ini tentang petung jongko jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang memiliki kemampuan menggambarkan secara detail tiap 2,5 tahun sekali pada pasangan yang berumah tangga. Ya, kali ini saya akan memetungkan untuk pasangan Senin Kliwon dan Jumat Pon. Ya, Senin Kliwon dan Jumat Pon. Siap-siap untuk Senin Kliwon dan Jumat Pon. Ya, dilihat dari neptunya, Senin Kliwon itu neptunya 12, sedangkan Jumat Pon itu 13. Jika komposisi demikian, maka yang akan dominan di dalam rumah tangga, alias yang menangan yang rumah tangga, alias yang akan memegang kendali adalah yang Jumat Pon. Ini tidak peduli yang laki-laki atau yang perempuan. Jika yang pasangannya adalah Jumat Pon, dia yang akan dominan di dalam rumah tangga. Bisa suaminya, bisa istrinya. Baik, jadi begitu, tidak ada urusannya dengan laki-laki atau perempuan. Jika memang yang Jumat Pon itu adalah yang laki-laki, ya yang dominan yang laki-laki. Jika yang Jumat Pon itu yang perempuan, ya yang menangan ya yang perempuan. Jadi petung jongko jangkep ini tidak mengenal perkara gender, laki-laki dan perempuan sama saja. Masa sih sebenarnya kan yang memutuskan biasanya laki-laki. Jenderal itu memang luar biasa, dia punya anak buah banyak. Tapi Anda juga harus tahu panjenengan ya, jenderalnya, para jenderal itu istrinya. Jadi sak golek jenderal di lapangan itu kuwae seneni bojone upedi. Ya demikian. Baik, sekarang saya lanjutkan bagaimana laku petung jongko jangkepnya untuk pasangan Senin Kliwon dan Jumat Pon. Diperhatikan. Nah, kita mulai pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Pasangan Senin Kliwon dan Jumat Pon ini mendapatkan angka petung Jiro Jilu Rosermo. Mo 5 jatuh pada angka 5. Angka 5 itu dalam penafsiran Jawa itu disebut sebagai situasi atau hawa rumah tangga yang panas. Ya, pasangan ini di awal pernikahan langsung mendapatkan hadiah ujian. Hawa yang panas seperti apa? Hawa panas itu ya situasi tidak nyaman. Ya, hawa ini pengen purian ini ya, pengen pure ya, pengen minggat dan sebagainya di sini akan datang. Ini akan langsung dihadapi oleh pasangan Senin Kliwon dan Jumat Pon pada awal perkawinan. Ya, ini artinya apa? Manajemen emosi perlu dijaga dan situasi ini tidak nyaman. 2,5 tahun ya akan mengalami ini. Pada kisaran itu nanti akan muncul secara tiba-tiba. Sebabnya apa? Kita juga tidak bisa tahu. Karena petung itu hanya memperkirakan gambarannya saja, penyebabnya tidak tahu. Jadi 2,5 tahun ini akan diuji dengan situasi itu. Bisakah disarati, disiasati, atau dihindari? Disarati atau disiasati bisa. Karena pada dasarnya petung itu membuka gambaran seperti ini adalah supaya kita memang bisa mensarati. Kalau dihindari bisa tidak? Nah, ini laku petung itu tidak bisa dihindari atau diloncati, tetap akan dialami. Lalu apa manfaatnya untuk disarati? Kalau memang nggak bisa dihindari, disarati itu fungsinya adalah supaya dampak negatif dari petung elemen negatif ini tidak parah. Jadi nek ngamuk itu ya terkendali. Kalau misalkan marah dari petung apapun yang negatif itu tidak sampai separah kondisi paling parah ya, tapi bisa ringan saja. Itu fungsinya disarati. Bagaimana cara mensarati ini petung angka 5 ini? Petung 5 panjenengan bisa untuk melihat. Semoga sudah saya buat ya di video lain di channel ini. Nanti cari cara menyiasati petung 5 atau petung hawa panas. Ya, semoga sudah ada nanti ya. Jika belum ada, bersabarlah. Ya, baik. Sekarang pada jangka yang kedua, diperhatikan. Jangka yang kedua itu adalah usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Ini jatuh petung angkanya adalah Jilu Jipat Rosertu. Tu rezeki pitu.
Petong pitu itu dalam petung Jawa maksudnya adalah rezeki berada di tempat yang jauh. Bagaimana penggambaran situasi rezeki di tempat yang jauh? Contohnya ini, rezeki ini ngaduh sampai keluar kota. Jadi kalau panjenengan anteng saja nggak ada rezeki nanti, susah itu. Jadi harus keluar kota. Gambarnya begini, gambarannya begini. Jadi pasangan ini salah satu atau keduanya nanti mau tidak mau harus sering moving, bergerak keluar kota. Contoh sederhana. Suaminya Pak Tentara. Ya, pada petung pitu ini bisa jadi suaminya nanti akan ditugaskan untuk ke Aceh misalkan. Akan terpisah. Istri bisa ikut, bisa. Apakah ini negatif? Tidak selalu. Contoh, suaminya Pak Polisi. Tugasnya biasanya di kota Semarang, Polrestabes Semarang. Tiba-tiba promosi jabatan ke Aceh menjadi Kapolda. Itu juga termasuk petung pitu. Jadi harus bergerak memang, ini harus bergerak. Atau mungkin dalam yang ringan-ringan misalkan pekerjaannya dulunya adalah pedagang, tapi tiba-tiba dapat proyek. Proyek apa? Mencari tender untuk mencari gula aren. Rumahnya Demak, maka dia setiap hari harus mendatangkan duit besar ya, tender 1 truk gula aren dari Banjarnegara. Maka setiap hari dia harus ke sana kemari. Ini petung pitu atau suaminya pelaut otomatis itu ya, ke sana kemari dia menjauh sampai ke luar negeri. Jika tidak, penggambaran lainnya bisa seperti ini. Suami istri ini keterima PNS nanti, maka pindah. Intinya ini adalah rezeki harus diambil di luar kota. Bisa pindah lokasi tinggal, bisa pasangan terpisah, atau bisa jadi tinggalnya tetap di kota itu. Misalkan tinggalnya di Purwodadi, tapi setiap hari dia harus distribusi menuju kota-kota sekitar. Ya Salatiga, sampai ke Ngawi, misalkan sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jogja. Lah itu yang terjadi. Itu gambaran petung pitu. Akan dilewati. Bisa disiasati, khusus ini tidak bisa disiasati. Ya, karena ini bukan masalah ini sebenarnya. Ini hanya perkara moving mencari rezeki, pergerakan rezeki, tidak bisa disiasati. Belum ada siasat untuk rezeki itu. Ya, baik, itu gambaran untuk jangka kedua ya, rezeki berada di tempat yang jauh. Sekarang bagaimana untuk gambaran petung jangka yang ketiga? Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun untuk pasangan Senin Kliwon dan Jumat Pon. Ini akan mendapatkan angka petung Songlu Jimoro Serlu. Lu tipe rezeki telu. Telu itu artinya tipe padu. Jadi kalau panjenengan membuka perimbun dan sebagainya, petung-petung yang lainnya ini akan dikatakan sebagai petung padu. Petung padu itu petungnya terlihat ringan ya, paling ya bertengkar. Tapi sebenarnya perlu saya catatkan, saya beritahu pada panjenengan. Ya, saya ulangi ini berkali-kali, saya ulangi ketika jatuh ini supaya orang yang ingat betul. Petung 3 itu sepele sebenarnya jika bisa mengelola. Tapi jika tidak, petung telu ini, petung padu ini bisa mengakibatkan rumah tangga pertengkarannya hebat dan bisa pecah. Ya, catatannya banyak keluarga pecah pada saat jatuh petung telu. Maka titeni, waspadalah. Ya, waspadalah karena itu petung padu. Pengelolaan emosi perlu luar biasa dan lamanya sekitar 2,5 tahun. Ya, ini saya ulangi lagi. Jadi banyak rumah tangga pecah pada saat melintasi petung telu atau petung padu ini. Ya, pasangan Senin Kliwon dan Jumat Pon akan menghadapinya pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Tingkat-tingkat yang sudah melewati bisa dilihat, introspeksi. Yang belum melewati siap-siap. Ya, bisakah disiasati? Bisa. Seperti yang tadi saya katakan, lihat di video lain di channel ini cara menyiasati petung telu. Jika belum ada, ya yang sabar. Videonya orang dadi berarti. Jika videonya orang dadi bagaimana? Ya sabar. Orang sabar silahkan tanya. Bisa tanya kepada pembaca petung yang lain atau ahli-ahli petung Jawi atau petung primbon, bisa ditanyakan. Petung padu cara menyiasatinya bagaimana? Tujuannya sama tapi tekniknya berbeda. Teknik ini Joko Jangkep ini menggunakan teknik yang Islam Abuge, sehingga ritual-ritual yang dilakukan adalah ritual-ritual doa dan menggunakan ajaran-ajaran yang Islam. Jadi kalau yang lain mungkin dikon geget menyan dan sebagainya, kami tidak mengenal itu. Nanti ada cara-caranya yang secara Islami itu untuk menyiasatinya. Ini untuk petung telu ya.
Lalu atau orang dadi terus dadi ini kapan? Ya gini, ben ora kehilangan channel, karena channel itu kalau sekali jangan lihat tiba-tiba gue hilang meneh, di subscribe saja. Jika pengen lebih cepat lagi, dipencet tombol lonceng itu. Nanti apapun yang saya upload, panjenengan akan melihat. Yang sabar nih, menggaduk ke semua pasangan ke jumlahnya semuanya kayak itu ratusan video ini harus saya buat. Tapi tidak apa-apa, nanti yang sabar di sela-sela waktu, nanti mungkin akan saya munculkan teknik-teknik untuk menghadapi petong telu, petong loro, petong limo, petong papa, dan petong kosong dan sebagainya, petong negatif ya. Ya baik, selanjutnya. Ini untuk jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Jangka yang keempat. Apa gambaran perkawinannya? Perkawinannya jika digambarkan dalam angka petung adalah songo jisong ji serno. Ngo, tipe angka songo. Songo itu artinya rezeki besar sekali. Orang noto petung itu sebenarnya tujuannya golek rezeki lancar, kalau rezeki besar. Ini yang dicari banyak orang, rezeki besar. Apalagi jika ada rezeki besar beruntun, wes ora usah ditakon nggih, hitungannya sangat bagus itu. Lah di sini Senin Kliwon dan Jumat Pahing, Jumat Pon ketiban juga rezeki besar. Petung songo ini jatuh pada pasangan ini. Gambarannya apa rezeki besar? Gambarannya kalau masa lalu adalah kemampuan untuk membeli rumah. Jadi tuku omahnya ora enteng. Ya ini yang muda-muda yang mau menikah, tuku omahnya ora enteng. Pengen bangun omah. Bangun disediakan dana 100 juta, ngerembet 150 ya. Dan ini bukan uang kecil, tapi dengan adanya petung songo ini, pasangan ini kemungkinan besar akan mendapatkan rumah. Jika belum punya rumah, jika sudah punya rumah, bisa punya rumah lagi. Dan petung ini tidak peduli mau caranya utang dan sebagainya kaitannya dengan ini. Tapi kalau sekarang ini bisa melebar. Jadi tidak hanya rumah, tapi bisa juga properti, pembelian tanah, tuku apa nih, apartemen. Ya, saya kan canggih ya, petung ya diperbarui. Orang mau nggak omah, apa kayu gede ya ora lah. Sekarang lain, rumahnya bisa apartemen. Penafsirannya bisa juga untuk membeli apa barang-barang yang mahal. Contohnya apa? Tuku emas batangan. Nembian tuku sapi, saiki emas batangan. Atau bisa juga untuk membeli sesuatu yang mahal, misalkan mobil. Nek mbiyen tukune jaran, saiki mobil. Ini termasuk petung songo. Hal-hal yang mahal semacam ini nanti akan bisa diraih oleh pasangan Senin Kliwon dan Jumat Pon pada petung ini, pada petung usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Maka berbahagialah untuk pasangan ini ya. Tidak semua pasangan mendapatkan petung songo. Saya termasuk tidak dapat petung songo. Tapi jangan khawatir. Ada teknik penggandaan uang. Lagu dukun ya, dukun-dukunan, ada tekniknya mendapatkan uang. Jadi colornya no. Ya, lihat rezeki, cara menyiasati rezeki kosong itu termasuk petung songo. Petung songo, cara menyiasati benjengan bercukupan. Itu ada tekniknya. Ya, baik, selanjutnya jangka yang terakhir atau jangka yang kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Jangka jatuh angka petungnya ini adalah jiji rosero. Jatuh petong loro. Ya, petong loro ini petong negatif. Maksudnya apa? Petong loro itu penafsirannya adalah nanti akan ada kondisi saling oleh-olehan atau saling menyalahkan. Ya, kita sepele ya, saling menyalahkan, hati-hati. Ini ada kekecewaan nanti. Sebabnya apa? Podo ora ngerti nih, dan aku ngerti ya. Memangnya aku ngerti kabeh, tidak tahu, saya hanya bisa memitung. Ini akan muncul pada pernikahan ini pada usia perkawinan 10 sampai 12 tahun. Bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah suami istri bisa saling menyalahkan. Nah kan kandani biyen piye. Nah kan dadi kok ingin ini penyesalan. Ada nada nyesal, ada penyesalan dan ada ini saling tuding nanti ya. Ini jika tidak hati-hati bahaya ini. Ini juga bisa berpotensi membuat pecah. Atau jika itu tidak hanya mengancam pada pasangan, bisa juga mengancam pasangan dengan mertua, pasangan dengan orang tua. Jika sampai situ itu putus hubungan anak dan orang tua. Jika terjadi pada saudara, maka putus hubungan saudara. Hati-hati, walaupun ini sepele, tapi cara menyikapi itu penting sekali. Ya, ini gambaran untuk perkawinan Senin Kliwon dan Jumat Pon. Diingat-ingat, petung bukan untuk menakut-nakuti, tapi petung dijabarkan supaya panjenengan bisa lebih setiti dan hati-hati. Dan syukur-syukur panjenengan bisa untuk menyiasatinya. Begitu fungsinya. Ya, cukup sekian. Sampai jumpa
pada petong-petong yang lain. Ya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.